Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. InsyaAllah malam yang berbahagia ini kita meneruskan kajian kitab Tasawuf Tahdhibul Masail li Ibnu Khaldun. Kitab Tasawuf karyanya Ibnu Khaldun. Sebelumnya mari sama-sama kita membacakan ulumul Quran. Lin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah wa ala azwajihi wa alihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in wal awliya was salihin wal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa li abaina wa li ummahatina wa li jaddina wa li jaddatina wa li asyatidina wa li muallimina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, khususan li sahibil muallif kitab Tahdhibul Masail li Syekh al-Imam al-Alama al-Faqih al-Mu'arrikh Abu Zaid Abdurrahman bin Muhammad Ibnu Khaldun, wali fadilah Imam Ar-Raid Muhammad Zaki Ibrahim, wali Syekh Al-Imam Muhammad Bahauddin An-Naqsabandi, wali Syekh Al-Imam Abu Hasan Az-Zazili, wali Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, wa nafa'ana bihim wal muslimina bi ulumihim wa bi ulumin jami'il ulama, amin ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah keberkahan kepada kami di dalam majelis ilmu ini, di dalam majelis kitab tasawuf ini ya Allah. Kiranya bermanfaat kepada kami, keluarga, anak maupun keturunan kami. Ya Allah ya Tuhan kami, jauhkanlah kami, anak dan keluarga kami dari segala malapetaka, bencana, fitnah dunia maupun fitnah akhirat. Jauhkanlah kami dari segala kemurkaan-Mu karena kebodohan dan ketidaktahuan kami. Jauhkanlah kami ya Allah ya Tuhan dari segala cobaan yang tidak sanggup kami memikulnya. Jauhkanlah kami, anak dan keluarga kami dari segala gangguan, tipu daya muslihat, baik yang datangnya daripada golongan jin maupun manusia. Ya Allah ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami, anak dan keturunan kami menjadi imaman lil muttaqin, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Anugerahkanlah kepada kami, anak dan keluarga kami, umur yang panjang lagi berkah. Karuniailah kami kesehatan, kemajuan dan kesuksesan segala amal usaha yang kami lakukan. Tak luput pula ya Allah ya Tuhan kami, berikan keberkahan kepada siapa saja yang telah pernah berbuat baik kepada kami, khususnya mereka yang membantu di dalam dakwah kami ini ya Allah. Bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Kita masih tetap membahas masalah al-kalam fi tahqiqin tariqah sufiyah wa tamyizih, yaitu berbicara tentang hakikat tasawuf dan keutamaannya. Jadi ini sudah lama kita pelajarin. Artinya inti daripada tasawuf itu yang selalu kita ulang-ulang adalah islahul qulubnya. Bagaimana kita untuk memperbaiki hati. Jadi kalau ilmu syariat itu adalah fikih zahir, maka tasawuf ini adalah fikih batin. Jadi antara zahir dan batin tidak bisa dipisahkan. Disinilah Ibnu Khaldun banyak menerangkan bagaimana keutamaan hati itu. Tapi banyak orang yang terlalu tendensius terhadap amalan zahir, amalan lisan, sehingga ada orang yang mempropagandakan seolah-olah zikir itu
yang paling memiliki martabat tinggi adalah di hati. Jadi menafikan lisan, ini nggak boleh. Jadi meskipun hati itu adalah memiliki keunggulan-keunggulan sebagaimana yang lalu telah kita sebutkan, namun tidak bisa dipisahkan. Karena kita beribadah dengan Allah, Rasulullah bermunajat dengan Allah, Rasulullah menyampaikan dakwah dengan lisan, berzikir juga dengan lisan. Tapi bukan berarti juga hatinya tidak. Tidak akan bisa sampai pemahaman dakwah ini kepada siapa saja tanpa lisan, ya, tanpa lisan. Jadi saya pernah berdialog tentang masalah zikir lisan dan zikir hati ini. Ada seseorang yang mempertahankan seolah-olah zikir lisan itu dianggap nyanyian, dianggap kosong. Bahkan lebih ekstrim, dia mengatakan zikir lisan itu katanya ribut katanya. Itu recok katanya, kalau bahasa Medan recok, kalau bahasa Betawi berisik. Nah, inilah dia, makanya kenapa saya angkat itu. Jangan sampai ada salah memahami tentang hakikat makna lisan dan zikir kalbu. Jadi zikrul qalbi itu yang kita munajatkan melalui latifah. Latifah itu adalah letak bagaimana ungkapan yang paling halus yang timbul dari dalam hati kita. Itu latifah itu tempatnya kalau di dalam jasad kita. Ulama sufi itu bukan hanya di hati, maksudnya jantung, tapi bisa di sadar, dada, bisa di pusat, bisa di kening, bisa di jabhat. Dan memang kenapa ini nggak bisa dipisahkan? Supaya roh kita bisa merasakan kekhusyukan apa yang kita munajatkan antara zikir lisan dan zikir hati, atau zikrul qalbi, atau zikir jantung. Kita teruskan kelebihan daripada amalan hati. Jadi kalau masalah zikir lisan, zikir hati, saya kira udah sering kita ulang-ulang ya, supaya kita bisa khusyuk. Ketika kita sholat pun begitu juga. Allahu Akbar, lisan mengatakan Allah, jantung kita, hati kita juga latifah, kita menyebutkan Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika lisan mengatakan bismillah, maka latifah juga mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu baru nampak lezat khusyuknya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, coba Bapak praktekkan. Dari bismillah sampai waladhdallin saja dulu dilatih. Ketika latifah kita mengucapkan juga Al-Fatihah, kita itu nggak mendengar yang kita ucapkan, orang lain dengar. Sama kayak menghayal. Menghayal itu, kalau kita menghayal, Pak, maksudnya latifah itu tidak sama dengan menghayal, beda. Artinya kondisi kita ketika menghayal itu, kita nggak akan pernah dengar yang kita baca. Orang yang nggak khusyuk sholat itu, dia sekuat apapun imam, dia nggak dengar itu. Pikirannya keceracas saja. Oh, nanti keceracas beli apa ya? Nanti setelah sholat coba tanya, imamnya baca apa?
Padahal imam tadi kuat baca itu. Nah, begitulah khusyuk. Ketika latifah kita, latifatul qalb. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita rasakan latifah itu di sini. Orang yang dengar suara kita nggak dengar lagi. Karena latifah kita membaca itu. Itu baru khusyuk dia. Cuma apakah khusyuk itu harus 100%? Ya enggak. Rasulullah pun tak pernah mengajarkan kita khusyuk itu sampai hilang akal. Ada anak lewat kita nggak sadar lagi. Ada orang berisik di belakang kita nggak sadar lagi. Enggak begitu. Artinya jangan sampai munajat kita kepada Allah itu merusak apa yang kita munajatkan. Lebih banyak kita menghayal tentang perkara dunia kita dari apa yang kita ucapkan itu ya. Bukan berarti kita nggak boleh berpikir yang lain, boleh. Jadi sekuat mungkin kita untuk mencari bagaimana latifah kita bisa ikut membaca apa yang dibaca oleh lisan. Itu ya. Tapi yang kita baca ini tidak berkaitan dengan itu ya. Kita ini berkaitan tentang amalan hati. Kita teruskan Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa ma yakunu min a'malil batin min khafiyatil muhlikati taqa'u faltatan wa la ya'lamu al insan min nafsihi. Jadi perbuatan-perbuatan batin kita yang tersembunyi itu akan bisa merusak, menghancurkan, memecahkan, dan akan bisa terjadi memecahkan apa saja yang kita pikirkan, yang kita lakukan. Artinya rusak dia. Itu tidak bisa diketahui. Wala ya'lamu al insan. Tidak ada siapapun yang tahu kecuali dirinya. Contoh ini kan duduk semua kita nih. Saya kan nggak tahu hati bapak ngomong apa. Secara zahir saya lihat pakai topi, pakai serban, pakai kain, duduk di musola. Tapi kan ada yang gundah gulana, iya kan? Ada yang lagi stres, mungkin lah kan. Mudah-mudahan tidak kan. Mungkin ada yang galau, ada yang mungkin memang duduk di sini matanya mandang saya tapi hatinya ke istrinya terus, ya kan? Nah itulah dia. Makanya disitulah harus dilatih. Bagaimana kita bisa khusyuk. Tujuannya apa? Kalau sudah khusyuk batin kita, ruh kita, maka di sini akan bisa melindungi diri kita dari prasangka. Prasangka buruk kepada sesama kita. Dan biasanya orang yang sudah khusyuk, khusyuk batinnya itu akan mudah dia menjalani ketenangan dalam hidupnya. Dan ketenangan itu tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Dan kekhusyukan kita dalam hati kita ketika kita munajat dengan Allah dalam sehari-hari, seluruh makhluk jin akan sayang sama kita, takut sama kita, meskipun makhluk jin itu bukan beragama Islam. Setan akan jauh dari kita. Kalaupun sebenarnya bukan jauh itu bukan berarti dia tidak ganggu kita. Karena kata Allah dalam Al-Qur'an, "Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaitan tadakkaru." Nah, itulah dia. Sesungguhnya orang yang bertakwa itu apabila dia digoda oleh setan, maka kamu harus kembalikan untuk mengingat kepadaku. Fa idahum mubsirun. Kamu nanti akan tahu apakah itu dari setan atau dari hawa nafsu kita. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghaib tsumma la yuqsirun. Kata Allah, setan dan seluruh saudara-saudaranya. Apa saudara-saudara setan? Dari bangsa jin, dari bangsa manusia.
Semua yang perilaku kejahatan, apa saja. La yamuddunahum, enggak pernah putus asa menggoda orang yang bertakwa. Terus istiqomah, yamuddunahum, terus menerus. Tsumma la yuqsirun, dan tidak pernah berputus asa. Bayangkan, orang yang bertakwa saja, Pak, kata Tuhan, setan itu tidak pernah berputus asa untuk menghancurkannya. Tidak pernah berhenti. Inilah pentingnya kita amalan qalbu itu. Inilah pentingnya tasawuf itu. Jadi tasawuf ini kan hakikatnya adalah akhlak. Bagaimana kita bisa berakhlak kepada Allah, bagaimana kita bisa berakhlak terhadap diri kita, terhadap orang lain, terhadap makhluk, apa saja makhluknya. Itu dia ya. Jadi jangan dikira semakin banyak orang beribadah, atau kita katakanlah kiai, ulama, wali Allah, nggak digoda setan lagi. Salah. Ayat yang saya baca tadi itu justru semakin berat cobaannya. Semakin tinggi dia berzikir, semakin banyak dia beramal, semakin tinggi ilmunya, setannya lebih besar, Pak. Jadi nggak sama setan kita dengan setan Rasulullah, nggak sama setan kita dengan setannya ulama, nggak sama. Dosa kita pun nggak sama. Dosa kita orang awam satu kalau salah, kalau ulama dosanya dua, Pak. Begitu juga istrinya. Makanya berat jadi istri ulama. Sudah hidupnya miskin, kalau berbuat salah dosanya 2 kali lipat. Iya kan? Nah, itu udah janji Allah itu. Tapi begitu juga sebaliknya, kalau mereka berani mau istiqomah, mereka sabar, maka Allah akan berikan ganjaran yang berlipat ganda dunia akhirat. Wa ya'lamuha an-nabiyyu bi'ittila'ihi 'alal qulub. Jadi semua amal batin itu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu mempraktekkannya bagaimana hatinya. Jadi kita pun begitu. Sebagaimana Rasulullah. Jadi kalau mata kita melihat seseorang itu berprasangka baik, tapi banyak hatinya kan enggak. Kita pikir itu mandangin kita senang gitu. Ternyata enggak, hatinya nengok kita, mentertawain kita, benci dengan kita, ya kan? Hati berbeda dia. Jadi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi'ittila'ihi 'alal qulub. Bisa enggak kita? Jadi kalau kita enggak sanggup mata kita melakukan kebaikan menyebabkan hati kita tergelincir, nggak usah dipandang. Iya, nggak usah dipandang. Kadang-kadang kita kalau sudah memandang sesuatu, pasti hati kita akan berkata, nengok ada orang gayanya agak sengak gitu kan, hati kita pasti akan berkata. Jadi inilah yang terus mujahadah, kata Ibnu Khaldun dalam ilmu tasawuf itu ya. Ya sebenarnya Ibnu Khaldun mengatakan yang juga bersumber daripada Quran dan Sunnah. Wa mu'ayanatuhu li'amaliha wa asrariha bima khassahu Allah bihi min dzalik. Maka di situ nanti akan kita temukan bagaimana seluruh amal perbuatan yang kita lakukan itu dan rahasia-rahasianya Allah akan berikan. Khassahu Allah bihi min dzalik. Allah akan nampakkan sama kita. Coba kita buktikan dari zikir-zikir kita. Yang tadi saya sebut, zikir lisan dengan zikir hati kita padukan. Begitu juga ketika kita membersihkan hati kita kepada memandang orang lain. Kita selalu membersihkan hati kita untuk tidak berprasangka buruk dengan orang lain. Maka Allah akan nampakkan kepada kita rahasia yang tidak pernah kita sangka-sangka. Di samping ketenangan, nanti mata hati kita akan tajam. Makanya para ulama-ulama yang bersih itu mata hatinya tajam, Pak. Meskipun dia tidak tahu siapa orangnya, ingin melakukan apa,
Tapi sudah Allah sampaikan itu. Oh, si Fulan itu begini. Diberikan isyarat. Sama ada isyarat itu dari tidurnya, atau isyarat itu nanti dari langkahnya, atau dari getaran batinnya. Itu dia. Nah, cuman itu tipis sekali. Ada juga nanti dia isyarat itu memang dari setan. Karena seorang paranormal juga bisa merasakan dia apa batin kita. Kalau yang kita ucapkan, batin kita yang kita utarakan akan bisa ketahuan sama dia. Tapi itu setan yang membisikkannya. Jadi kalau sudah setan yang membisikkan, inilah yang Allah gambarkan dalam Al-Quran. Hal unabbi'ukum ala man tanazzalu syayatin, tanazzalu ala kulli affakin athim, yulquna as-sam'a wa aktsaruhum kadzibun. Maukah kamu aku tunjukkan, kata Allah, mereka orang-orang pendusta yang paling banyak selalu berbuat maksiat. Yang dimaksud di sini adalah paranormal, atau orang-orang yang mengaku kiai tapi dia berteman dengan bangsa jin. Yulqunas sam'a, itu khodamnya membisikkan kepada hati, ke telinganya. Oh, itu si Fulan itu kantongnya sekian, warna celananya ini. Dia itu pura-pura aja senyum itu, tapi hatinya benci kali nengok engkau. Yulqunas sam'a. Tapi apa? Kalau bisikan dari syaitan, wa aktsaruhum kadzibun, lebih banyak dustanya. Maka ayat ini ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih, aktsar min mi'ati kadzbah. Bisikan syaitan jin kepada para walinya. Siapa wali jin? Manusia. Lebih daripada 100 kedustaan. Lebih daripada 100 kedustaan. Memang disampaikan kebenaran, tapi nanti kebenaran itu dicampurnya lebih dari 100 kedustaan. Contoh, bapak dibisikkannya bisa mengobati orang sembuh, tapi disisipinya kedustaan. Apa dustanya? Boleh jadi obatnya itu najis. Boleh jadi sembuh memang bapak mengobati seseorang, tapi dia masuk ke dalam badannya. Dia mengganggu istrinya, mengganggu anaknya, segalanya. Pokoknya lebih dari 100 kedustaan. Apa saja. Itulah dia. Beda dengan para orang-orang saleh yang memang Allah yang memberikannya, dan itu sifatnya relatif ya, tidak seperti orang fasik. Itu dia. Kemudian wasagha itlaq ismun nifaq ala hadat sinfi min al-a'mal lima fihi min mukhalafati mudmaril batin li zahirid da'wa. Maka lingkaran sesuatu yang kita lakukan yang bersifat an-nifaq itu munafik ya. Dalam perkara perbuatan ibadah kita, perbuatan segala amal perbuatan kita, ini akan bisa berbeda bagaimana perbuatan batin kita yang tersembunyi itu akan berbeda dengan perilaku kita secara zahir. Apa yang kita lakukan secara zahir. Makanya batin itu kenapa harus dibersihkan? Banyak orang kadang-kadang menjaga image. Dia berbuat baik secara lisan, berbuat baik secara perilaku, tapi batinnya tidak. Nah, jadi inilah disebut mirip sama seperti orang yang munafik. Jadi tingkatan munafik itu orang tak berakidah, yang terang-terangan memusuhin agama Allah. Atau orang Islam tingkatan berikutnya, yang terang-terangan dia. Tapi ada munafik yang paling kecil itu seperti kita, yang tiap hari ibadah, tapi kita ibadah kita itu tidak tulus, ikhlasnya kurang. Atau kita ibadah tapi antara zahir dengan batin berbeda. Kita sholat tapi juga kita masih suka berghibah,
Kita salat tapi kita juga masih suka mencuri. Kita salat masih juga suka berjudi. Nah, ini disebut an-nifaq. Jadi apa yang kita sebut itu bertentangan dengan apa yang kita amalkan. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pengasih dan penyayang. Tapi perilaku kita nggak yakin, kita masih kedukun juga. Padahal kita baca itu dalam sholat kita. Kalau memang Allah Maha Pengasih Maha Penyayang, kenapa minta bantuan kepada yang tidak-tidak? Maliki yaumiddin, Tuhan yang menguasai hari pembalasan. Tapi kita menganggap Tuhan itu seolah-olah kita hidup di dunia kekal selamanya, tidak ada hari kiamat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah ya Tuhan kami menyembah dan memohon pertolongan. Nasta'in, kami memohon pertolongan hanya kepadamu ya Tuhan. Tapi ternyata kan tidak, kita minta pertolongan kepada selain daripada Allah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus ya Allah. Tapi masih main togel juga dia kan? Padahal dia selalu sebut setiap sholatnya ihdinas siratal mustaqim. Tapi ketika orang berbuat maksiat dia masih ikut. Orang yang tidak berakhlak masih dia ikut. Ah, itulah dia. Makanya di sini disebut ismun nifaq, dinamain dia seperti orang munafik. Baru kata Ibnu Khaldun, li'anna da'wal mu'min al-istiqamah wa hiya zahiru halah. Jadi kalau orang mukmin itu ya dia selalu akan kuat istiqomah antara lisannya dan hatinya. Kan banyak orang beriman kepada beriman kepada qadar dan qadar. Tapi ketika dicoba Allah dia sakit, dicoba Allah dia dihina orang, dicoba Allah dia stres, goncang. Padahal Allah sebutkan alladzina amanu wa amilus shalihat fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Orang beriman yang dia beramal saleh jangan pernah ada rasa takut dan tidak pernah boleh ada rasa duka cita. Iya. Itulah dia. Jadi istiqomah itu dari hati munculnya ya. Wallahu taala alam bisawab. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau enggak kita teruskan. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pada saat kita pernah melakukan terpuruk, misalnya kita sholat di dalam sholat kita sujud dan kita menangis. Apakah tangisan kita itu mengurangi dari ibadah atau dikatakan apa gitu kan? Kalau kita memiliki perasaan seperti itu. Dalam ibadah menangis. Iya. Nah, itu aja. Jadi kalau kita dalam ibadah menangis, dan itu yang paling banyak diamalkan oleh para sahabat dan Rasulullah. Dalam Al-Quran disebut innama asku husni ilallah. Umar bin Khattab ayat ini diamalkannya selalu. Sesungguhnya keluh kesahku hanya ku adukan kepada Allah. Wa yabkuna katsir wa yadhakuna qalil. Kata Rasulullah bahkan dalam Al-Quran, kamu harus perbanyak nangis dan sedikit tertawa. Bagaimana Rasulullah menggambarkan di dalam kitab Muwatta, seandainya engkau tahu, kata Rasulullah, apa yang akan terjadi pada dirimu yang akan datang ataupun dosa-dosa yang telah kita lakukan, tidak akan mungkin kita bisa tertawa. Makanya nggak boleh kita cekikikan melampaui batas. Tertawa boleh sederhana saja, senyum boleh, jangan sampai sama sekali nggak senyum ya. Itu salah juga. Jadi perbanyak menangis. Ketika kita dalam ibadah menangis boleh. Cuman menangisnya jangan melampaui batas sampai meraung-meraung pula dalam sholatnya kan. Meratap, itu nggak boleh. Itu. Jadi menangislah
sekedarnya. Jadi kalau dalam ibadah kita menangis biasanya ada kepuasan. Ada kepuasan, apalagi kita menangis merenungi ayat-ayat Allah. Itu ya. Itu sangat bagus sekali. Jadi memang kita harus perbanyak nangis kata Allah. Jadi kalau orang yang tidak pernah menangis, hatinya keras. Kalau orang yang hatinya keras biasanya dinasihati nggak mau, susah dinasihati. Makanya jalan keluarnya untuk membimbing orang yang hatinya keras itu perbanyak taklim. Karena kalau dinasihati dia nggak pernah mau dengar. Maka yang paling efektif itu adalah ta'lim. Jadi kalau orang yang nggak pernah mau ta'lim biasanya hatinya keras dia. Wallahu ta'ala alam bisawab. Silakan ada yang lain, fadhal. Fadhal. Dalam saya pernah dengar ceramah juga buat munafik, Ustaz. Kalau salah satu cara untuk menghilangkan kemunafikan itu 40 hari sholat berjamaah, 5 waktunya selama 40 hari gitu loh, Ustaz. Nah, untuk buat Ibnu Khaldun ini apakah itu juga salah satu jalan keluarnya itu? Itu ya. Ya. Oke. Jadi hadis itu yang mengenai solat keutamaan 40 hari 40 malam itu mumayyizat namanya, kelebihan, keutamaan istiqomah. Bergaul begitu kata Imam Syafi'i. Kita jangan menyebut orang itu baik kalau kita belum pernah bergaul sama dia 40 hari 40 malam. Kalau baru 3 hari kenal jangan kita bilang dia baik. Tapi kalau kita udah bergaul sama dia 40 hari 40 malam, kita baru tahu siapa dia. Kan gitu. Maka itu mumayyizat. Jadi kelebihan supaya kita tidak jatuh dalam kemunafikan yang fatal, kemunafikan yang martabatnya tinggi. Bisa paham maksudnya? Artinya ada orang ibadah, dia sholat, tapi dia berani melecehkan ajaran agamanya. Nauzubillah ya. Coba, ini akhir-akhir ini berapa banyak itu ada namanya Islam, tapi menghina Rasulullah. Ah, ini kan bahaya ini. Hati-hati ya. Orang menghina Allah hukumannya biasa aja. Tapi kalau menghina Rasulullah itu dalam Islam hukumannya bisa mati. Apakah lebih tinggi Rasul daripada Allah? Enggak. Karena Rasulullah itulah simbol dan syiar, simbol umat Islam, simbol akidah umat Islam. Tinggi rendahnya martabat umat Islam itu adalah di tangan Rasulullah. Kalau orang menghina Allah sebelum Islam lahir sudah dihina Allah sama orang Yahudi dan Nasrani. Wa qala al-yahud Uzair bin Allah, berkata orang-orang Yahudi Uzair anak Tuhan. Wa qala an-nasara Isa bin Allah, berkata orang-orang Nasrani Isa anak Tuhan. Itu sebelum Islam lahir udah mereka menghina Tuhan. Tapi kalau Rasulullah dicoba, jangan coba-coba. Jangan coba-coba Rasulullah dihina. Kalau di Timur Tengah sudah ada undang-undangnya, itu hukuman mati. Kalau kita belum ada. La taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dikum ba'dha qad ya'lamullahu alladhina yatasalluna minkum liwada falyahdharil ladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibu adzabun alim. Allah akan timpakan azab yang sangat pedih, alim. Allah akan timpakan fitnah yang paling besar hanya gara-gara menyebut nama Rasulullah sama kayak kita menyebut teman kita. Itu baru menyebut saja, apalagi menghina. Hati-hati. Jadi jangan menganggap enteng. Kalau Tuhan dihina masih bisa dimaafkan. Tapi kalau sudah Rasulullah dihina, itu nggak ada tawar menawar. Itu nggak ada tawar menawar. Meskipun kita tidak ada undang-undangnya, tapi itu akan terjadi. Itu sudah janji Allah. Azab dan fitnah itu besar ya, maknanya banyak.
Sesama umat Islam akan bisa perang kalau ada yang melecehkan Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautun nabi wa la tajharu lahu bil qawli jahri ba'dhu li ba'd an tahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang yang beriman, jangan kau tinggikan suaramu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meninggikan saja nggak boleh, nanti akan terhapus amal ibadahmu tanpa engkau sadari. Meninggikan suara saja, apatah lagi sampai menghina. Jadi hati-hati. Makanya di Eropa, coba berapa abad orang menghina Allah, dunia nggak goncang. Tapi Anda bayangkan bagaimana dulu ketika menghina pelecehan Nabi terhadap kartunis yang ada di Eropa. Akhirnya dia taubat masuk Islam. Sekarang menjadi undang-undang di seluruh Eropa. Siapa saja yang berani menghina Nabi Rasulullah, pidana. Gak ada tawar-menawar. Kenapa? Karena mereka telah meneliti. Sebelum ada undang-undang itu, Pak, berkeliaran orang-orang yang gak bertanggung jawab. Muncul teroris, muncul pembunuh, konflik besar. Eropa saja bisa sadar. Berapa negara Eropa? Perancis, Jerman, Inggris, Belanda, Hungaria, banyak. Kenapa mereka berani bikin undang-undang seperti itu? Kenapa kita nggak berani? Artinya setelah mereka teliti, kalau Rasulullah dihina, dampaknya akan besar. Itu dia ya. Oke, silakan ada yang lain. Latihan tes kita terus datif saja mati itu kan, kita berzikir. Itu biasa berapa lama Ustaz? Apa harus ada ini Ustaz? Dia kata kalau rutin itu berapa lama Ustaz? Apa untuk dia tuh air biar dia istiqomah Ustaz? Sudah tadi Ustaz. Itu aja. Iya. Ada nggak ukurannya? Nggak ada ukurannya. Bagaimana kita supaya khusyuk itu terus dilakukan. Jadi kalau hari ini kita umpamanya khusyuknya 50%, maka harus dirubah, naikkan lagi khusyuknya 60%, 70%, 100% nggak mungkin, 90%. Yang penting jangan sampai di bawah 50%. Kalau Imam Syafi'i sholat itu apabila dia tidak khusyuk makruh saja. Tapi kalau sudah dari niat sampai salam dia tak khusyuk, itu merusak ibadahnya semua walaupun sah. Iya kan? Nah itu dia. Jadi bagaimana cara melatihnya? Terus dilatih. Jadi setiap kita zikir, kita duduk, ya Wahhab, ya Qadim, ya Dam, ya Ahad, ya Wahid, ya Samad, Allahul Ladzi. Cuma Asmaul Husna yang kita baca itu coba antara lisan dan hati. Terus kita latih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Latifah kita yang berzikir. Nah, pertama kalau kita orang awam, latifah jantung dulu lah. Nggak usah dulu kening, nggak usah dulu dada. Yang belah kiri. Karena kolbu jantung ini Pak, ini adalah markas syaitan. Sentralnya setan. Tempat pemompa jantung darah manusia ini, sentralnya setan. Makanya ketika latifah itu kita munajatkan melalui jantung kita, maka bisikan setan itu akan hilang. Bapak mau melewat mana saja, kalau takut apa saja, takut sama manusia, takut sama makhluk jin, apa saja, coba zikirkan pakai latifah jantung, insya Allah hilang itu. Dan itu gak ada batasnya, terus saja. Bismillahirrahmanirrahim. Baca bismillah saja pun begitu. Ya Rahman, Ya Rahim, Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar Al-Mutakabbirul Khaliq. Terus dilatih. Nanti akan subhanallah, akan dirasakan ketenangan. Jadi nggak usah kita menghayal jadi wali dulu, nggak usah menghayal langsung jadi orang apa, jangan. Sikit-sikit dulu, sikit-sikit. Mujahadah. Terus, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Jadi
jihad di dalam ibadah itu, waladina, kita beribadah itu jihad. Maka ketika kita sudah ada kesungguhan dalam beribadah, dari yang paling kecil saja menyebut Allah saja, maka Allah akan hadir di situ. Wa annallaha ma'al muhsin. Langsung Allah ma'al muhsini. Langsung di situ Allah yang hadir bersama kita. Nah, itu dia. Makanya orang-orang yang ahlu zikir itu, bahkan ketika dia dipancung, kita katakanlah Syekh Hallaj. Syekh Hallaj itu seorang ulama sufi yang dikenal sekarang ini, teorinya itu adalah wahdatul wujud, menyatukan diri dengan sang pencipta. Itu nggak boleh ya, nggak boleh diamalkan. Tapi itu memang bukan makom kita. Jadi makom-makom wali itu memang sebagai contoh saya sama kita. Itu ketika saking tidak sadarnya hatinya, dia sudah tidak lagi sudah tidak lagi merasakan dirinya itu manusia. Dia sudah tidak kenal siapa dirinya. Sampai-sampai ketika ada orang bertanya, Ainal Hallaj? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibukanya, Waalaikumsalam warahmatullah. Ainal Hallaj? Mana Hallaj? Maras, nggak tahu dia. Ya, Inta Hallaj, apa bukan kau Hallaj? La. Inta min, kau siapa? Anal haq, aku Tuhan katanya. Bingung lah. Karena batin dia itu sudah terus Allah, Allah. Makanya akhirnya dihukum mati. Ketika dia dihukum mati, dia sudah tak sadar lagi. Dia sudah nggak sadar lagi. Dia itu dihukum mati. Bayangkan Pak, digantung dihukum mati, jasadnya dibakar, debunya dibuang di sungai Furat Irak. Subhanallah. Begitulah dahsyatnya zikir dia. Cuman jangan, nggak perlu dicontoh ya. Itu wahdatul wujud itu ada wali-wali khusus memang yang memang belum makom kita. Sama kayak kita katakan tadi, orang yang nggak khusyuk sholat, dia tuh nggak sadar dia sholat, dan dia nggak tahu apa yang dibaca imam. Bahkan Al-Fatihah pun tak tahu dia dibaca. Coba tanya tadi, imamnya baca Al-Fatihah betul atau salah? Nggak tahu aku katanya. Karena dia nggak khusyuk, yang dipikirkannya ya mungkin entah apa kan, di rumahnya ada kucingnya hilang, mungkin dia mau makan daging atau apa gitu. Jadi kita belajar dari tidak khusyuk saja. Dari tidak khusyuk saja kita akan bisa menemukan bagaimana hakikat khusyuk yang sebenarnya. Makanya para wali itu kemarin dulu pernah ditanya kita, apa syarat menjadi wali? Ini berat sama kita. Itu yang saya katakan cuma dua, al-fana dan al-baqa. Cuma dua syaratnya. Menjadi orang itu sangat khusyuk dan bagus di sisi Allah cuma dua syaratnya, al-fana dan baqa. Apa yang dikatakan fana? Suqutul awsaful al-madmumah. Fana itu artinya membinasakan dirinya. Al-baqa mengkekalkan dirinya. Macam mana kita memfanakan diri kita? Bunuh diri? Ya enggak. Baqa mengkekalkan, apa bisa manusia kekal? Tak bisa. Bisa nggak manusia kekal? Ya nggak, mustahil. Tapi kenapa syaratnya mesti kekal? Kenapa syaratnya mesti fana? Membinasakan diri kita. Yang dimaksud di situ adalah suqutul awsaf al-madmumah. Bagaimana kita membinasakan sifat-sifat yang tercela. Ini berat sekali ya. Membinasakan diri kita dari sifat-sifat tercela. Inilah wali-wali Allah dulu kan, kalau kita belum sah. Kemudian mengkekalkan diri. Apa yang kita kekalkan? Diri kita? Ya enggak. Qiyamul awsaf al-mahmudah. Menegakkan sifat-sifat kita yang terpuji. Ya. Apa yang terpuji? Ibadah, zikir, berbaik sangka. Sifat yang madmumah, yang tercela apa? Berburuk sangka sama Allah, mengeluh, berkeluh kesah saja itu adalah perbuatan tak baik. Kayak mana penderitaan itu? Tapi ini terus kita mujahadah, terus jihad untuk itu. Nggak bisa kita 100%, cari yang paling kita mampu. Jangan sampai sama sekali dibuang. Itu dia ya. Jadi tasawuf ini mengajarkan kita untuk kita istiqomah dan mujahadah.
berusaha terus untuk membersihkan hati kita. Maka kekhusyukan itulah yang akan kita rasakan, bahwasanya keindahan dalam hidup ini, indahnya cobaan. Bahkan sampai-sampai para ulama yang saleh itu ketika ditimpa cobaan, dia bukan lagi mengatakan innalillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allah, na'udzubillah. Jangan sampai kita dicoba tidak sanggup kita mau memikul. Maka kita berdoa selalu, ya Allah, jauhkan kami dari segala cobaan yang tidak sanggup kami memikulnya. Ya, itu dia. Wallahu taala alam bisawab. Silakan, ada pertanyaan? Ustaz. Oke, silakan. Ini Ustaz, al-alas Ustaz. Iya. Itu kan di Indonesia itu istidnar Ustaz. Nah, istidnar itu kan kalau wali ke-10 gitu Ustaz. Nah, kalau wali banyak, tapi di sini 10 gitu. Sehingga dia mati pun sama dengan al-alas, Ustaz, dibunuh juga dengan raja gitu. Nah, itu kan di sini al-alas itu dianggap istidnar, dianggap itu dan fiksi gitu. Fiksi apa kenyataan? Nah, al-alas itu fiksi apa kenyataan Ustaz? Tadi Ustaz. Oke, silakan. Terkait dengan zikir Ustaz, kadang-kadang kan ada bila kita tertimpa sesuatu ataupun ingin mempunyai hajat, ada kalanya ada yang bisikan, coba baca ini sekian ribu kali atau berapa kali. Nah, itu bagaimana dalam pandangan Pak Ustaz? Itu aja ya. Jadi alhamdulillah rabbil alamin. Masalah Siti Zenar itu memang dari kecil kita sudah nonton filmnya, tapi saya belum baca yang warid ya. Yang warid artinya ya memang sanad ceritanya itu betul-betul bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Itu saya nggak temukan itu. Tapi kalau Halaj itu kan memang warid dan memang sanad sejarah itu banyak sekali. Jadi itu dalam wali-wali Allah seperti Halaj itu nama Satuhat, gerak hati yang yang memang itu tidak bisa kita samakan dengan orang-orang awam ya. Nanti insya Allah kita akan buka kesempatan yang lain tentang masalah Satuhat. Oke, tentang masalah doa untuk membuka hajat berapa kali, sekian kali. Ini saya kira sudah selalu kita ulang-ulang. Bahkan kita membuka dalam kitab-kitab fikih banyak sekali. Sedangkan sholat saja pun Rasulullah ajarkan 3 kali. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali. Subhana rabbiyal a'la 3 kali. Bahkan dalam sebuah riwayat ada sampai 9 kali. Udah, Rasulullah mengajarkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apabila engkau baca setiap subuh kata Rasulullah 100 kali, maka ada 5. Pertama, 100 keburukan akan Allah angkat. Kata Rasulullah, ini Rasulullah menjanjikan sama kita. Hadis Sahih Muslim. Akan diberikan 100 kebaikan. Ada 10 malaikat yang melindungi engkau. Dan kamu tidak akan bisa disantet hari itu. Selama 24 jam. Tidak akan bisa diganggu oleh setan. Ini Rasulullah janji. Apabila kau baca 100 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang terakhir, pada hari itu kamu tidak akan menemukan siapa saja kecuali orang itu memberikan manfaat kepada kamu. Itu banyak lagi. Banyak ya, angka-angka itu banyak. Jadi boleh, nggak apa-apa. Cuman begini, jangan sampai ada orang berzikir memakai angka-angka tapi dia tidak murni dari Allah dan Rasulnya, tapi sudah masuk khodam di situ. Paham maksudnya? Masuk jin di situ. Dan itu perintah daripada orang-orang yang memberikan ajaran itu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Maka carilah ulama yang bersih. Jangan sampai ada ulama ngaku-ngaku kiai yang pakai khodam, mengasih angka-angka itu, tapi sudah dimasukkan khodam di situ. Jadi zikir itu sudah bercampur jin, bercampur makhluk lain, ditumpangi. Jadi tujuan zikir adalah membersihkan hati kita, bagaimana kita selalu dekat kepada Allah. Itu ya, intinya itu. Jangan sampai ingin kebal, ingin bisa jadi kita tabib. Jangan sampai gara-gara zikir supaya tiba-tiba uang banyak. Memang zikir itu bisa kita cari rezeki, tapi relatif. Kalau yang murni itu relatif dia. Sekarang ya Allah aku ingin uang, nggak kasih Tuhan, besok dikasih. Tapi kalau yang dia sudah pakai khodam, dia berzikir berapa kali, dia minta uang, dapat uang terus. Hati-hati ya. Jadi kalau itu bedanya antara karomah dengan sihir ya, antara ma'unah dan perbuatan-perbuatan maksiat yang lainnya. Wallahu taala alam bisawab. Insyaallah akan kita jabarkan berikutnya masalah itu ya. Bibarakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al hadzal majlis barakatan wa mubarakah wa ba'id alaina fitnatan minad dunya wal akhirah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.